nih, ngeri banget soalnya warga yang lagi rame-rame di medsos tuh ada uang mutilasi katanya, jadi setengahnya asli, setengahnya lagi palsu. Khawatir banget nggak sih kalau misalnya tiba-tiba uang mutilasi itu sampai lolos ke ATM? Ngeri banget kan? Nah, biar banyak tahu dan bisa antisipasi, kita simak yuk liputannya. Yes warga, yang lagi lumayan menggemparkan warga plus 62 nih, video viral soal uang mutilasi yang beredar di masyarakat dengan nominal Rp100.000. Dalam video tersebut, uang mutilasi yang dimaksud memiliki perbedaan pada nomor serinya. Iya, sebelum lebih jauh, buat warga yang belum tahu nih, uang mutilasi itu adalah uang yang dipotong-potong kemudian disambung. Jadi setengahnya asli, setengahnya lagi palsu. Saking viralnya, meski kasus penemuan uang mutilasi ini terjadi di Purwokerto, tapi warga ibu kota dan sekitarnya jadi mulai ikutan aware nih. Siap sedia biar nggak ketipu sama uang mutilasi pas lagi transaksi. Untuk kita yang menggunakan uang sehari-hari, bisa lebih hati-hati tuh membedakan uangnya, kayak lembarannya seperti apa, kayak gitu. Makanya mungkin generasi milenial atau generasi Z zaman sekarang lebih atau prefer ke transaksi non tunai sih, digital sih. Mungkin itu sebagai salah satu solusi untuk mencegah terjadinya uang palsu atau uang mutilasi itu sih. Nah, biar nggak kegocek, Bank Indonesia selaku garda terdepan yang mengurusi masalah percuanan langsung gencar memberikan sosialisasi mengenai ciri uang mutilasi. Catat ya warga, yang paling bisa dikenali diantaranya nomor seri yang berbeda di bagian depan dan belakang, benang pengaman uang yang tidak terlihat jelas atau nggak ada sama sekali, pola kerusakan di lembaran uang seperti terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya. Terakhir, logo Bank Indonesia yang tidak berubah warna saat diputar atau dilihat dari sudut tertentu. Beda banget nih sama uang kertas rupiah asli yang terbuat dari kertas khusus yang mengandung serat kapas. Jadi pas dipegang emang agak-agak kasar gitu, tapi relatif elastis dan gak mudah sobek. Terus perhatikan juga benang pengamannya warga. Benang pengaman ini adanya di pecahan Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Bentuknya seperti dianyam dan akan berubah warna kalau dilihat dari sisi yang berbeda. Watermark, tanda ini terdapat pada semua pecahan uang kertas berupa gambar pahlawan Indonesia yang akan terlihat jelas bila diterawang di bawah cahaya. Logo Bank Indonesia yang berubah warna dari warna emas ke hijau atau sebaliknya. Last but not least, unsur pengaman lainnya yang masih dapat diraba, seperti tulisan Bank Indonesia, gambar pahlawan, dan angka nominal. Pokoknya kasus uang mutilasi ini beneran serius dan gak dianggap main-main warga. BI mencatatnya sebagai kasus perusakan rupiah yang termasuk dalam tindak kriminalisme dengan dugaan motif ekonomi. Udah nggak sabar ingin mengatakan kepada masyarakat sebetulnya ini uang mutilasi ini jangan buat lucu-lucuan deh gitu. Ini persoalan serius. Kita sudah punya lembaga yang juga sangat serius dan semua aturannya sudah ada. Gitu. Hanya yang tersisa adalah penegakan hukum. Yep, warga harus tahu nih kalau negara punya yang namanya Bota Supal alias Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden bekerja melakukan pencegahan serta pemberantasan uang palsu. Seserius itu tugasnya karena berkaitan dengan kedaulatan negara, yakni rupiah itu sendiri warga. Ada juga nih pengawasan ketat dari bank maupun BI dalam memonitor peredaran uang mutilasi atau uang palsu. Setiap lembar uang selalu diperiksa secara teliti oleh para teller. Bahkan rupiah yang diterbitkan tahun 2022 lalu, semua uang pecahan kertas diganti dengan fitur-fitur keamanan yang paling canggih. Tapi bukan berarti lepas tangan. Kalau memang amit-amit ada yang sampai lolos sampai ke ATM, warga nggak usah khawatir. Bisa langsung melapor ke bank atau kantor Bank Indonesia terdekat dan ikuti prosedurnya. Tapi ingat, harus ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa uang mutilasi tersebut beneran didapat dari ATM. Karena pada dasarnya uang mutilasi ini merupakan uang palsu yang nggak bisa ditukar. Kalau saya sarankan kalau betul-betul kasusnya di uang di ATM, foto kalau betul bikin video membuktikan bahwa uang itu emang keluar dari ATM tersebut ya. Mudah-mudahan bisa, tapi kadang-kadang kan ketahuan saya di rumah ya. Kalau bisa itu yang dan kemudian klaim kepada banknya. Karena ATM itu kan punya bank, bukan punya BI gitu. Apabila bank kemudian dianggap tidak memuaskan servisnya di dalam mengganti itu, walaupun setelah jelas-jelas dibuktikan bahwa itu uang dari ATM mereka,
bisa datang ke BI dan we are on your side. Duh, Herman banget ya warga. Hari gini masih aja ada oknum yang gak bertanggung jawab yang bikin spesies uang mutilasi kayak gini. Rupiah niat pakai banget dibikin dan dicetak buat jadi alat tukar. Bahkan dinobatkan sebagai uang kertas dengan desain terbaik di dunia di tahun 2022 lalu. Malah segala dirusak. Nggak pada tahu apa? Kalau ada konsekuensi ngeri di balik pemalsuan uang berkedok uang mutilasi ini. Nggak tanggung-tanggung, sanksi pidana maksimal 10 tahun menunggu, serta denda hingga 10 miliar rupiah. Warga mau nggak mau, suka nggak suka, uang emang udah jadi alat tukar yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sekalipun sekarang udah ada yang namanya uang elektronik, tapi kan nggak semua warung atau pedagang menggunakan uang elektronik ini. Dan buat kita nih yang biasa masih menggunakan cash ataupun uang tunai, ingat ya, hati-hati, waspada dan juga teliti. Dan jangan lupa, 3D nih, lihat, diraba, di terawang,